3 kali melakukan pemberontakan, 3 kali pula PKI gagal mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Namun, pernahkah Anda bertanya, dari mana sebenarnya paham ini berasal? Sejak kapan masuk ke Indonesia? Dan mengapa orang komunis di berbagai belahan dunia seolah memiliki pola yang sama, yaitu selalu melakukan pemberontakan? Komunisme lahir sebagai kritik sosial kaum tertindas. Namun ideologi ini menjelma menjadi gerakan revolusi bersenjata di berbagai negara. Kita akan bahas asal-usul paham komunis, dari Eropa hingga revolusi komunisme di Rusia, Tiongkok, Kuba, Vietnam, hingga G30S di Indonesia. Inilah perjalanan panjang paham komunisme dari teori Karl Marx hingga digrendel total oleh Presiden Soeharto. Bapak Komunisme Karl Marx. Untuk memahami komunisme, kita harus kembali ke Eropa abad ke-19, saat revolusi industri sedang berada di puncaknya. Penemuan mesin uap mengubah landscape agraria menjadi industrialisasi massal. Namun, lompatan teknologi ini menuntut ongkos kemanusiaan yang sangat mahal. Kota-kota besar seperti London, Manchester, dan Paris dipenuhi oleh buruh pabrik termasuk wanita dan anak-anak yang bekerja hingga 16 jam sehari dengan upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Kondisi ini menciptakan polarisasi sosial yang ekstrim. Di satu sisi, terdapat kelas borjuis, yaitu para pemilik modal, pabrik dan alat produksi yang kekayaannya berlipat ganda. Di sisi lain, terdapat kelas proletar, yaitu massa buruh yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga mereka sendiri untuk dijual. Jurang pemisah yang eksploitatif inilah yang memicu lahirnya pemikiran kritis dari seorang filsuf dan ekonom asal Prusia bernama Karl Marx bersama sahabatnya Friedrich Engels. Pada Februari 1848, Marx dan Engels menerbitkan sebuah pamflet politik ringkas namun destruktif, The Communist Manifesto atau Manifesto Komunis. Di dalam karya ini, Marx merumuskan teori dialektikal materialisme. Dia berargumen bahwa seluruh sejarah manusia hingga hari ini adalah sejarah pertentangan kelas antara yang menindas dan yang tertindas. Menurut analisis Marx, sistem kapitalisme secara inheren mengandung benih kehancurannya sendiri. Kaum proletar yang teralienasi lambat laun akan mengonsolidasikan kekuatan, merebut alat produksi melalui revolusi total, menghilangkan hak milik pribadi, dan mendirikan masyarakat tanpa kelas atau classless society. Gagasan inilah yang menjadi cetak biru awal dan apa yang kita kenal sebagai komunisme. Sebuah gagasan yang awalnya murni berbentuk teori sosiologi ekonomi di atas kertas. Revolusi Rusia 1917. Pemikiran Karl Marx awalnya diprediksi akan mewujud menjadi revolusi di negara-negara industri maju dengan basis buruh yang masif seperti Jerman atau Inggris. Namun, sejarah mengambil belokan yang berbeda. Marxisme justru menemukan momentum praktisnya di Kekaisaran Rusia, sebuah negara agraris yang terbelakang secara ekonomi dan represif di bawah sistem otokrasi Tsar. Tokoh utama yang bertanggung jawab atas pergeseran radikal dari teori sosiologi menjadi gerakan bersenjata ini adalah Vladimir Ilyich Ulyanov, atau biasa dikenal dengan nama Vladimir Lenin. Lenin melakukan rekayasa teoretis terhadap gagasan Marx, melahirkan apa yang kelak disebut sebagai doktrin Marxisme-Leninisme. Jika Marx percaya bahwa revolusi proletar akan terjadi secara organik, namun Lenin menolak pandangan pasif tersebut. Dia merumuskan konsep Vanguard Party atau partai pelopor. Menurut analisis Lenin,
Kaum buruh secara mandiri hanya akan mencapai kesadaran serikat pekerja, bukan kesadaran politik untuk meruntuhkan sistem. Oleh karena itu, revolusi harus dipimpin dan dipaksakan oleh sebuah organisasi revolusioner. Pada Oktober tahun 1917, Lenin bersama faksi Bolshevik meluncurkan insureksi bersenjata yang terencana secara militer. Mereka merebut titik-titik strategis di Petrograd, menggulingkan pemerintahan sementara, dan mendirikan negara sosialis pertama di dunia, Uni Soviet. Pada Maret 1919, Lenin mendirikan Komunis Internasional atau Komintern. Organisasi ini bertindak sebagai pusat komando global, sekaligus penyokong dana bagi sel-sel revolusioner di berbagai negara. Jaringan komunisme mulai mengekspor ideologinya secara sistematis ke seluruh dunia. Revolusi Tiongkok 1949. Ketika komunisme mulai merambah ke Asia Timur, demam komunisme tiba di dataran Tiongkok. Di sini, terjadi mutasi teoretis terbesar kedua dalam sejarah komunis global yang dipelopori oleh Mao Zedong. Mao merumuskan doktrin baru yang kelak dikenal sebagai Maoisme. Dia menggeser basis revolusioner utama dari buruh pabrik perkotaan menjadi massa petani miskin di pedesaan. Bagi Mao, petani adalah kekuatan mentah yang paling tertindas oleh sistem feodal dan imperialisme asing di Tiongkok. Guna mewujudkan gagasan ini, faksi komunis Tiongkok atau PKT harus berhadapan dalam perang sipil yang panjang dan brutal melawan pemerintahan nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek. Dalam pertempuran tersebut, Mao menerapkan strategi militer yang spesifik, mengepung kota dari desa. Melalui perang gerilya jangka panjang dan peristiwa The Long March, kaum komunis berhasil merebut simpati jutaan petani pedesaan, sembari perlahan mengikis kekuatan militer Kuomintang yang berbasis di kota-kota besar. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, konsolidasi militer Mao mencapai puncaknya. Pasukan nasionalis Chiang Kai-shek terdesak dan terpaksa melarikan diri ke Pulau Taiwan. Pada 1 Oktober 1949, di lapangan Tiananmen, Beijing, Mao Zedong secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Revolusi Kuba 1959. Pada paruh kedua abad ke-20, komunisme mencapai belahan bumi barat. Target utamanya adalah Kuba, sebuah negara kepulauan Karibia yang saat itu dikendalikan oleh rezim diktator militer Fulgencio Batista. Rezim Batista dikenal korup, represif, dan sangat bergantung pada sokongan finansial dari korporasi-korporasi multinasional Amerika Serikat. Revolusi Kuba tidak dimulai dari sebuah partai komunis formal, melainkan dari gerakan nasionalis radikal bersenjata yang dipimpin oleh Fidel Castro dan seorang dokter asal Argentina, Ernesto Che Guevara, menggunakan taktik perang gerilya yang berbasis di pegunungan Sierra Maestra. Kekuatan gerilyawan Castro terus membesar, sementara moral tentara reguler Batista runtuh. Pada 1 Januari 1959, Batista melarikan diri dari Kuba dan pasukan revolusioner berhasil menguasai ibu kota Havana. Setelah merebut kekuasaan, Fidel Castro melakukan nasionalisasi terhadap seluruh aset perusahaan Amerika Serikat di Kuba dan secara resmi mendeklarasikan negaranya mengadopsi Marxisme-Leninisme. Keberhasilan Revolusi Kuba mendirikan negara komunis pertama di belahan bumi barat menciptakan kepanikan strategis luar biasa di Washington. Kehadiran sekutu Uni Soviet yang hanya berjarak 140 km dari pantai Florida ini memicu berbagai upaya sabotase dari Amerika Serikat.
yang puncaknya melahirkan krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Sebuah titik paling kritis di mana dunia berada di ambang perang nuklir total. Revolusi Vietnam 1975. Di Asia Tenggara, komunisme telah mencapai di Indochina, tepatnya di Vietnam. Tokoh sentral di balik pergerakan ini adalah Nguyen Sinh Chung, yang lebih dikenal di dunia sebagai Ho Chi Minh. Ho Chi Minh menyadari bahwa untuk mengusir penjajahan Prancis, dia membutuhkan sebuah organisasi dengan doktrin yang kokoh dan jaringan internasional. Dia mendirikan Viet Minh atau Liga Kemerdekaan Vietnam yang berlandaskan Marxisme-Leninisme. Perjuangan bersenjata tahap pertama meletus pasca Perang Dunia Kedua dan mencapai puncaknya pada pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954. Di bawah komando militer Jenderal Vo Nguyen Giap, taktik pengepungan artileri konvensional secara tak terduga berhasil menghancurkan garnisun modern Prancis, memaksa kekuatan kolonial tersebut angkat kaki dari Indochina. Namun, kemenangan ini berbuntut pada pembagian Vietnam menjadi dua wilayah melalui Perjanjian Jenewa, utara yang komunis dan selatan yang anti-komunis. Amerika Serikat yang cemas terhadap teori domino, yaitu ketakutan bahwa jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara sekitarnya akan ikut jatuh. Ketakutan ini membuat Amerika mendukung penuh militer Vietnam Selatan, hingga Perang Vietnam pun pecah. Menghadapi superioritas teknologi dan logistik militer Amerika Serikat, tentara Vietnam Utara dan gerilyawan Viet Cong menerapkan taktik perang. Perang yang berkepanjangan ini menguras ekonomi dan moral politik Amerika Serikat. Pada April tahun 1975, pasukan komunis berhasil merebut Saigon, memaksa militer Amerika Serikat mundur dengan kekalahan telak, dan menyatukan seluruh Vietnam di bawah satu bendera sosialis. Masuknya komunisme ke Indonesia. Untuk melacak sejarah masuknya komunisme ke Indonesia, kita harus kembali ke tahun 1914. Politikus asal Belanda, Hans Nevlid yang berhaluan Marxis radikal, dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV melakukan strategi penyusupan ke Organisasi Serikat Islam atau SI untuk menyebarkan paham komunisme. Agen-agen muda ISDV, Musso, Semaun, dan Darsono menyusup ke dalam struktur kepengurusan Serikat Islam. Strategi infiltrasi ini sukses besar, membuat Serikat Islam akhirnya pecah menjadi dua faksi. Serikat Islam Putih di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto dan Agus Salim yang mempertahankan basis religius, serta Serikat Islam Merah di bawah Semaun yang berhaluan Marxis radikal. Faksi si merah inilah yang menjadi mesin politik murni bagi kelompok kiri. Pada Mei tahun 1920, dalam kongresnya di Semarang, ISDV secara resmi mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kelak dalam sejarah dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kelahiran partai ini menandai berdirinya partai komunis pertama di Asia di luar wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Revolusi Komunisme Indonesia. Sepanjang eksistensinya di Indonesia, ideologi ini mencatatkan 3 momentum revolusi melawan penguasa. Benturan pertama terjadi pada tahun 1926. PKI meluncurkan pemberontakan bersenjata prematur melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia dan Sumatera Barat. Pemberontakan aksi sepihak ini dengan mudah ditumpas oleh militer kolonial. Dampaknya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ribuan aktivisnya ditangkap,
dan tokoh-tokoh utamanya dibuang ke kamp isolasi Boven di Gol, Papua. Percobaan revolusi komunisme kedua terjadi di tengah agresi militer Belanda kedua. Pada September tahun 1948, meletus peristiwa Madiun, dipimpin oleh Musso yang baru kembali dari Uni Soviet dan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Kelompok kiri mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Aksi ini dinilai sebagai tikaman dari belakang ketika Republik sedang terjepit menghadapi agresi militer Belanda. Presiden Soekarno mengeluarkan ultimatum keras, dan militer melalui divisi Siliwangi melakukan operasi penumpasan cepat. Musso tewas tertembak, Amir Syarifuddin dieksekusi mati, dan kekuatan struktural PKI kembali dilikuidasi. Setelah 2 kali gagal mengkomuniskan Indonesia, PKI tidak kapok untuk melakukan percobaan yang ketiga. Pemberontakan ini terjadi pada September 1965. Di bawah kepemimpinan DNID, PKI berhasil bangkit kembali menjadi partai komunis non-penguasa terbesar di dunia dengan taktik mendekatkan diri pada Presiden Soekarno melalui doktrin Nasakom, nasionalis agama, dan komunis. Posisi PKI yang terlalu kuat ini membuat mereka berkonflik dengan Angkatan Darat. Ketegangan tersebut meletus pada malam tragedi Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan penculikan dan pembunuhan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Manuver ekstrim PKI ini gagal total setelah target utama Jenderal Nasution lolos dan reaksi serangan balik cepat Maijen Soeharto. Dampak dari G30S adalah pembersihan massal yang terorganisir di seluruh wilayah Indonesia, meruntuhkan struktur partai hingga ke akar rumput, serta mengakhiri eksistensi fisik komunisme dalam panggung politik nasional. Titik akhir komunisme Indonesia. Pasca peristiwa 1965, konsolidasi kekuasaan beralih sepenuhnya ke tangan militer di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto yang mendirikan rezim Orde Baru. Langkah pertama yang diambil rezim baru ini adalah melakukan pembersihan secara total. Seluruh sisa-sisa organisasi sayap PKI, mulai dari buruh, wanita, hingga seniman, dibubarkan paksa dan dinyatakan ilegal. Guna memastikan ideologi ini tidak memiliki celah untuk bangkit kembali di masa depan, negara memasang gerendel hukum tertinggi melalui jalur yudisium konstitusional. Pada 5 Juli tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara merilis ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Aturan hukum ini membubarkan Partai Komunis Indonesia, serta pernyataan pelanggaran keras terhadap paham atau doktrin Marxisme, Leninisme, dan komunisme di seluruh wilayah Republik Indonesia. Aturan ini memandang komunisme sebagai ancaman langsung bagi ideologi Pancasila yang dianut Republik Indonesia. Perjalanan ideologi komunisme merupakan contoh dari dinamika pasang surut kekuasaan global. Kritik sosiologi ekonomi terhadap kapitalisme industri di Eropa pada abad ke-19 bermutasi menjadi doktrin militer bersenjata yang meruntuhkan kekaisaran di Rusia, mengubah demografi politik di Tiongkok, Kuba, dan Vietnam, sebelum akhirnya masuk ke Indonesia melalui jaringan infiltrasi internasional. Di Indonesia, sisa-sisa kekuatan logistik dan pergerakan radikal ideologi ini telah 3 kali membentur kedaulatan negara hingga akhirnya digerendel rezim Soeharto pada tahun 1966. Grendel Soeharto ini mengakhiri perjalanan panjang komunisme di Indonesia.
Menurut analisis objektif Anda, apakah dilarangnya ideologi komunisme secara permanen melalui TAP MPRS di Indonesia saat ini sudah tepat dan masih relevan di zaman sekarang? Tuliskan analisa kritis Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa berikan like dan bagikan video ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di narasi sejarah selanjutnya. Thank you.